العالمين. الحمد لله الذي ألف قلوبنا فأصبحنا بنعمته إخوانا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'du. Hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kesempatan hingga kemudian kita bisa hidup sampai di 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Ya, di mana ini merupakan sebuah karunia dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita untuk kita menambah pundi-pundi amal dan kebaikan kita untuk persiapan bekal kita di akhirat kelak. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan sebagaimana yang sudah pernah banyak dibahas oleh para ulama bahwa bulan Ramadan merupakan bulan Al-Qur'an. Dia tidak akan pernah terpisahkan sedikit pun dengan Al-Qur'an. Ya, karenanya merupakan sebuah anjuran ya dari para ulama ketika kita memasuki bulan 10 hari terakhir di bulan Ramadan, kita diminta untuk memperbanyak tilawatul Quran, bahkan bukan hanya 10 hari terakhir ya, tapi dimulai dari sejak pertama kali kita masuki bulan Ramadan. Karenanya Allah Subhanahu wa taala ya itu banyak memberikan sebuah fadilah ya, dan bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika disampaikan tentang Ramadannya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya oleh para sahabat, di mana para sahabat itu menyampaikan bahwa Nabi SAW kana ajwadun nasi fil khair. Nabi SAW itu merupakan orang yang paling dermawan. Wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Dan kemudian kedermawanannya itu meningkat, Pak. Jadi orang yang biasa bersedekah, misalnya di bulan-bulan biasa itu 10.000 ya, 20, 30. Datang bulan Ramadan, Nabi SAW itu ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Nabi SAW itu menjadi lebih dermawan lagi, sering ngasih, Pak. Ya. Wa kana yalqahu fi Jibril. Dan Nabi SAW itu setiap malam bulan Ramadan selalu didatangi sama Jibril. Wa kana Jibril yalqahu fi kulli lailah. Dan Jibril itu selalu mendatangi Nabi SAW ya untuk mudarosah Quran itu setiap malam. Jadi setiap malam Nabi SAW itu mudarosah Quran. Mudarosah Quran itu berarti ya baca ayatnya, mempelajari tafsirnya, asbabun nuzulnya, mempelajari tentang makna ayatnya dan sebagainya. Dan itu dilakukan oleh Nabi SAW di bulan-bulan Ramadan, di malam-malam di bulan Ramadan. Karenanya Al-Quran ini merupakan kitab suci terakhir yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan bahkan untuk seluruh manusia sampai hari ini. Ya, ketika Allah dan para ulama itu menyampaikan bahwa zahabal mu'dhamuhu ya, ketika terakhir bulan Ramadan para ulama menyampaikan bahwa zahaba mu'dhamuhu wa baqiya 'dhamuhu, di mana kita ini sudah pergi, ya, artinya sudah berlalu sebagian besar hari-hari bulan Ramadan, wa baqiya 'dhamuhu, dan hanya tinggal keutamaan yang paling besar di bulan Ramadan, yaitu malam Lailatul Qadar. Ya, karenanya Allah Subhanahu wa taala ketika menyampaikan tentang Ramadan dan tentang Al-Qur'an yang dia diturunkan untuk menjadi umat akhir zaman, artinya menjadi pamungkas dari seluruh umat. Dan Al-Quran sendiri Allah sebutkan sebagai Al-Quran kitab suci yang Allah jaga. Karenanya ini ada sebuah kisah yang menarik, Pak, yang disampaikan di mana kisah ini terjadi di zaman Al-Ma'mun. Al-Ma'mun ini merupakan seorang khalifah dari dinasti Bani Abbasiyah. Ini merupakan salah satu anaknya dari Harun ar-Rasyid. Ya, Harun ar-Rasyid itu punya sekian banyak anak. Ada Al-Amin, ada Al-Ma'mun, ya, dan sebagainya. Jadi Al-Amin ini salah satu anak yang mewarisi tahta kerajaannya Harun ar-Rasyid. Ya. Dan di zaman Al-Ma'mun itu puncak kebesaran ilmu Islam itu mencapai puncaknya itu di masa Al-Ma'mun dengan keberadaannya Baitul Hikmah di Baghdad gitu, Pak. Ya, Baitul Hikmah itu ya ini semacam tempat penelitian, observasi dan penerjemahan kitab-kitab barat kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Ya, dan itu terjadinya di zaman Al-Ma'mun.
Jadi Al-Ma'mun itu merupakan seorang khalifah yang banyak melahirkan para ilmuwan-ilmuwan besar. Kalau antum pernah mendengar Imam Al-Khwarizmi, pernah dengar Pak? Al-Khwarizmi, Al-Farabi, ya, Ibnu Khaldun. Ini merupakan ilmuwan-ilmuwan yang lahir dari Baitul Hikmah di Baghdad. Ya, ini terjadi di masa kebesarannya Al-Ma'mun di sekitar 813 sampai 838 Hijriah di abad ke-9, ya. Nanti kemudian begitu Baghdad itu hancur diserang oleh tentara Mongol, ya, itu mereka itu menjadikan Baitul Hikmah itu benar-benar hancur, Pak. Bukunya itu dikeluarkan, dibuang ke Sungai Tigris, ya. Sampai sekarang masih ada sungai itu di Baghdad di Irak. Dibuang ke sungai itu, saking banyaknya bukunya itu, bahkan mereka itu bisa menjadikan Sungai Tigris itu sebagai jembatan. Jadi jembatannya itu pakai buku-buku, Pak, untuk dilewati kuda-kuda perang itu. Makanya hari ini tidak ada lagi literatur tentang kitab-kitab yang dilahirkan dari Baghdad. Kenapa? Karena pada waktu itu sudah dibuangi oleh tentara Mongol itu, Hulagu. Ya, dan itu terjadi di zamannya Al-Ma'mun. Di zaman Al-Ma'mun ini, Al-Ma'mun itu pernah menyukai seseorang, Pak. Dia menyukai, sangat suka seorang karena tulisannya ini bagus, di tulisan tangan. Karena pada waktu itu tulisan tangan itu ada harganya, ya. Karena waktu itu kan belum ada komputer, laptop belum ada. Jadi semua itu apa-apa ditulis tangan. Dan tulisan itu bagus sekali, yang membuat Al-Ma'mun ini jatuh cinta dengan tulisan tersebut. Ya, maka kemudian Al-Ma'mun itu memerintahkan kepada orang, coba nih tolong orang ini diangkat menjadi pejabat di istana kita. Kalau tulisannya bagus, kita penting harus punya tulisan, harus bagus-bagus tulisan di istana itu. Ya, maka kemudian diangkatlah. Begitu diangkat, dia jadi karyawan lah gitu ya, jadi di istana. Kemudian Al-Ma'mun menawarkan Islam. Karena orang ini belum masuk Islam, dia bukan orang Islam. Ditawarkan Islam, masuk Islam lah gitu ya. Jadi memang khalifah dulu, para pemimpin dulu, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan bukan hanya Al-Ma'mun. Para khalifah-khalifah di dahulu itu, mereka ketika mengangkat seorang petinggi, mengangkat seorang pejabat, itu bukan hanya sekedar dikasih jabatan, Mbak, tapi juga coba untuk dihantarkan Islam kepada mereka, untuk dihantarkan hidayah kepada mereka. Ya, makanya ketika Al-Ma'mun melakukan itu, ya, itu ternyata orang itu juga nggak mau. Ya, dan bukan hanya itu ya, bahkan ada seorang khalifah juga dari dinasti Bani Abbas itu namanya Abu Ja'far Al-Mansur. Ini setelah Al-Ma'mun, itu salah satu staf kepresidenannya, staf khalifahannya itu ada stafnya itu yang ahli dalam bidang kedokteran, jadi dokter istana. Ya, dokter istananya ini kemudian bukan non muslim. Begitu diperintahkan atau diajak, coba tolonglah antum masuk Islam. Islam tuh begini dan sebagainya. Bahwa nanti urusannya dia itu kamu ya nggak apa-apa, karena memang tidak ada paksaan. Ya, dia hanya diperintahkan untuk masuk Islam. Ternyata nggak mau juga, Pak. Dan begitu juga dengan Al-Ma'mun. Al-Ma'mun ketika menawarkan Islam kepada orang yang tadi tulisannya bagus itu nggak mau dia. Bahkan dia memilih untuk pergi. Ya, pergi. Kemudian kurang lebih sekitar setahun berlalu, orang tadi itu balik lagi ke istana. Kemudian bertemu dengan Al-Ma'mun. Ya, begitu bertemu dengan Al-Ma'mun, Al-Ma'mun menyampaikan, bukankah antum orang yang tahun lalu itu memiliki tulisan yang bagus? Dia bilang iya. Dan yang menariknya adalah ternyata orang ini sudah masuk Islam, Pak. Ya, subhanallah ya, kisah ini sangat menarik yang membuat Al-Ma'mun ini merasa heran. Kenapa nih antum? Tahun lalu antum saya tawarkan Islam, antum nggak mau masuk Islam. Lah sekarang tiba-tiba datang ini masuk Islam. Subhanallah, lihat seorang khalifah, Pak, pemimpin tertinggi, punya kekuasaan, tidak mampu menghadirkan hidayah di hati seseorang. Ya. Tapi ternyata dari kisah ini nanti dia akan mendapatkan hidayah. Kemudian bercerita orang ini. Dia mengatakan bahwa, wahai khalifah, ceritanya begini. Antum kan tahu, saya ini Allah berikan anugerah kepadaku punya tulisan yang sangat bagus. Ya, dengan tulisan yang bagus itu maka saya suka menulis apa aja. Saya tulis Taurat. Ya, kemudian saya tulis bagus tulisan Taurat itu, kemudian saya jual ke ulamanya, ke ahli ilmunya Taurat itu, dan dibeli, Pak. Ya, padahal ini nakal juga orang ini. Padahal kata dia, padahal itu sudah saya ubah-ubah ayatnya. Saya tambahi, saya kurangi, saya tambahi, saya kurangi. Jadi bagus, indah tulisannya, saya jual ke ulamanya, dibeli.
Saya tulis Injil. Sama, nakal juga orang ini Pak. Ditambahi, dikurangi, ditambahi, dikurangi. Jadi, indah tulisannya, bagus. Kemudian dijual ke ulama Nasrani, dibeli. Kemudian saya tulis Al-Quran. Saya tambahi, saya kurangi. Sama seperti Taurat dan Injil. Saya tambahi, saya kurangi, saya tambahi, saya kurangi. Nakal memang orang ini Pak. Kemudian saya jual ke ilmuwan muslim, ke ulama muslim. Kemudian mereka mengatakan, ini bukan Al-Quran yang turun pada Nabi kami. Ini membuat saya heran, kok bisa? Kok bisa ya? Ya. Maka kemudian di majelis itu, di majelis Al-Ma'mun itu ada seorang ulama. Kemudian ulamanya itu mengomentari bahwa karena yang tadi antum sampaikan itu sudah ada di dalam kitab suci Al-Quran. Karena ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan Taurat, menurunkan Injil, bahkan Zabur kepada ahli kitab sebelum Nabi Muhammad SAW, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Bimastuhfidzu min kitabillah." Yang itu bisa lihat dalam surat Al-Maidah. Ya, Allah meminta kepada mereka kitab suci yang Allah turunkan kepada mereka, yang mereka sendiri yang menjaga. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala meminta mereka untuk menjaga kitab Allah. Tapi untuk Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Ya, kami yang menurunkan Al-Quran, kami juga yang langsung menjaganya. Ya. Jadi Masya Allah ya, memang manusia ini kalau disuruh menjaga ini suka merusak Pak. Ya, disuruh menjaga bumi, buminya dirusak. Disuruh jaga kitab suci, kitab sucinya dirusak, diubah-ubah. Disuruh jaga makanan, makanannya pun juga dirusak hari ini. Ya, memang manusia itu kalau diperintahkan untuk menjaga merusak. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab suci terakhir, dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa ini kitab suci terakhir, kami yang turunkan, kami juga menjaga. Nggak bisa. Manusia kalau diperintahkan untuk menjaga merusak dia. Ya. Maka ini merupakan sebuah tanggung jawab ya, atau merupakan sebuah bukti keesaan Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga Al-Qur'an. Ya, makanya para ulama kemudian mengomentari di mana salah satu dari cara Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga kitab suci itu, Allah hadirkan para penghafal Quran, Pak. Ya, di setiap zaman dari ke zaman, ya. Maka coba kita lihat dan kita bandingkan 20 tahun atau 30 tahun yang lalu, Pak. Berkurang atau bertambah itu para penghafal Quran itu? Bertambah. Ya, bahkan sekarang yang hafal itu bukan hanya orang-orang dewasa, kan kecil-kecil tuh udah hafal Quran mereka. Ya. Dan ini merupakan sebuah ciri dari kebangkitan umat Islam yang Allah hadirkan kepada umat Islam. Maka Imam Ibnu Jauzi yang di dalam sebuah kitabnya Al-Hath 'ala Hifdzil Ilmi, sebuah kitab yang memerintahkan untuk menganjurkan untuk menghafal ilmu. Di dalam muqaddimahnya itu, beliau itu mengatakan, kenapa ya dulu orang-orang Yahudi itu menjadikan Uzair itu anak Allah, anak Tuhan. Karena orang-orang Yahudi itu mengatakan Uzairun ibnullah, Uzair itu anak Tuhan. Ya. Kenapa kemudian orang-orang Yahudi itu menyembah Uzair? Kemudian dijawab di dalam muqaddimahnya itu, dikarenakan dahulu ya tidak ada seorang pun, bahkan rohibnya, ulamanya yang mampu menghafal kitab Taurat. Ya, ini ada anak kecil namanya Uzair menghafal kitab Taurat yang membuat orang-orang bingung pada waktu itu. Ya, ini ada anak kecil menghafal Taurat. Maka mereka itu mengatakan bahwa tidak mungkin ada yang menghafal kalam Tuhan kecuali pasti dia anak Tuhan. Ya. Maka Ibnu Jauzi itu mengomentari Pak di dalam bukunya itu, ya, coba kalau orang-orang itu hidup di zaman kita hari ini. Ya Masya Allah, kita hari ini yang hafal Quran itu anak-anak kecil Pak. Banyak anak Tuhan ini. Kalau mau disembah juga bingung deh. Ini anak Tuhan, ini anak Tuhan, ini anak Tuhan, anak Tuhan. Tuhan banyak ya. Ya, maka sangat luar biasa. Karena Nabi SAW itu memberikan sebuah istilah yang sangat luar biasa. Ketika Nabi SAW itu menyampaikan, Inna lillahi ahlina minan nas. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu punya keluarga, Pak. Ini gimana nih Allah Subhanahu wa taala punya keluarga? Ya, Allah Subhanahu wa taala lam yalid wa lam yulad itu jelas ya, ini sudah clear bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak beranak dan tidak diperanakan. Tapi yang menarik bahwa Nabi SAW itu ternyata memberikan sebuah istilah yang luar biasa tentang keluarganya Allah di muka bumi. Kemudian para sahabat bertanya, apa yang dimaksud dengan keluarganya Allah ya Rasulullah? Kemudian Nabi SAW menyampaikan ahlul Quran,
ahlullahi wa khassatuh, di mana ahlul Quran, orang yang suka menghafal Quran, mempelajari, mengamalkan dan sebagainya, itu merupakan ahlullah, keluarganya Allah, wa khassatuhu, dan dia orang terdekatnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini merupakan jaminan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang orang-orang yang suka menghafal Quran. Ya, di mana dia merupakan bagian dari keluarganya Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau hari ini ada generasi muda, anak-anak kita, Pak, yang dia itu suka dekat dengan Al-Quran, interaksi dengan Al-Quran, dan suka menghafal Quran, dan kemudian kita membersamai mereka, itu artinya kita sedang menjaga keluarganya Allah Subhanahu wa taala di dunia. Ya. Maka ketika mereka itu mendapatkan masalah, mana ada ya orang keluarganya Allah, kemudian orang terdekatnya Allah, ketika punya masalah kemudian tidak dikasih solusi sama Allah, ada? Nggak ada. Wong kita orang yang biasa aja minta sama Allah Subhanahu wa taala suka dikasih, Pak. Apalagi orang terdekatnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, karenanya Allah Subhanahu wa taala menghadirkan mereka para penghafal Quran itu untuk menjaga ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala sampai hari kiamat nanti. Dan tidak ada yang meleset sedikit pun, Pak. Mereka itu para ulama dan para penghafal Quran tahu, ya, kalau ada satu huruf yang hilang, misalnya ada alif yang hilang, itu tahu mereka. Ya, makanya kita kalau di Indonesia itu biasa menghafal Quran itu ya menghafal biasa. Tapi di sebagian negara, ya di negara-negara Afrika itu biasanya, termasuk Mesir juga, itu mereka menghafal Quran itu berdasarkan dimonitor seluruh ayat-ayatnya, Pak. Saya kasih contoh seperti ini. Dalam Al-Quran itu ada kata tulisannya itu Allah. Allah itu ada yang tulisannya hamzah, nun dan lam alif, dibacanya Allah. Dan ada juga hamzah dan lam alif, nunnya nggak ada, dibacanya Allah juga sama. Ya, dan para penghafal Quran itu tahu dia mana ayat yang Allah ada nunnya dan mana ayat yang Allah nggak ada nunnya. Ya, misalnya kalau nanti antum buka di dalam surat Hud, ini merupakan katanya Nabi Nuh, ya perkataannya Nabi Nuh kepada kaumnya. Ketika Nabi Nuh alaihissalam menyampaikan Allah ta'budu illallah, di situ Allahnya itu pakai hamzah, nun dan lam alif. Ya. Tapi kemudian ada juga yang hamzah dan lam alif doang, nunnya nggak ada. Ya, tadi seperti kita baca dalam surat Maryam, ketika Maryam itu sedang merasakan makhot, sedang merasakan kontraksi yang sangat luar biasa, kemudian Allah Subhanahu wa taala itu fanadaha min tahtiha Allah tahzani. Ya, Allahnya di situ tidak pakai nun, jadi langsung dengan lam alif. Ya, itu sedikit sekali dengan contoh dari Al-Qur'an, dan itu kemudian bisa diketahui dari anak-anak kita yang menghafal Quran itu, Pak. Karena Al-Quran itu bukan hanya sebatas dibaca dan dihafal. Dia puncak tertingginya itu adalah mengamalkan. Ya, dan untuk mengamalkan Al-Quran tentu kita harus mempelajari, karena tidak mungkin kita mengamalkan sesuatu tanpa kita mengetahui ilmunya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, saya kira itu, semoga yang sedikit ini bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.